Universitas Muslim Indonesia Makassar didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 dan ditinjau dari segi usia, UMI merupakan perguruan tinggi tertua dan merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan timur Indonesia. UMI juga merupakan satu-satunya PTS yang terakreditasi institusi di Indonesia Timur. Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia telah berdiri sejak tahun 1987 dan memiliki 2 program studi, yaitu agroteknologi dan agribisnis. Fakultas Pertanian itu sendiri sudah memiliki akreditasi A. Bapak Abdurrahman Said berumur 68 tahun, memiliki pengalaman berusaha tani selama 60 tahun. Beliau membudidayakan tanaman padinya menggunakan sistem jajar legowo dan sistem tabela atau tebar benih langsung. Beliau mengenal sistem jajar legowo ini melalui penyuluh daerah setempat sejak tahun 2017. Sarana yang dimiliki Bapak Abdurrahman yaitu hand traktor, cangkul, parang, dan motor. Alasan menggunakan sistem ini karena dengan sistem ini beliau mendapatkan hasil yang lebih dibanding sistem tabela. Beliau sering mengikuti pelatihan atau penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh daerah setempat, biasanya diadakan 3 kali dalam sebulan. Dengan kesadaran sendiri, beliau mengikuti penyuluhan atau pelatihan karena banyak ilmu atau pelajaran yang dapat mereka terapkan. Dengan itu, saran beliau kepada penyuluh agar tetap memberikan arahan kepada petani. Petani yang saya wawancarai bernama Bapak Lampo, yang berumur 60 tahun, yang tinggal di Kecamatan Turkale, Kabupaten Maros. Bapak Lampo memiliki pengalaman berusaha tani selama 40 tahun. Selama menjadi petani, sarana pendukung yang dimiliki yaitu lantai jemur, cangkul, parang, dan motor. Pak Lampo sudah mendengar sistem tanaman legowo dan petani tersebut sudah menerapkan tanaman legowo. Beliau mendapatkan ilmu tersebut melalui penyuluh setempat. Bantuan yang mereka dapat dari pemerintah dan juga penyuluh sangat berguna untuk usaha tani mereka. Mereka sangat senang menerima bantuan dan ilmu dari pemerintah dan penyuluh, sehingga mereka dapat menerapkan kepada usaha taninya. Petani yang saya wawancarai bernama Bapak Halias, berumur 65 tahun, yang tinggal di Kecamatan Turikala, Kabupaten Maros. Memiliki pengalaman berusaha tani selama 50 tahun. Selama menjadi petani, sarana pendukung yang dimiliki yaitu lantai jemur, hand traktor, cangkul, parang, dan motor. Sejak 2017, Pak Halias sudah mendengar teknologi sistem tanaman legowo dan sudah menerapkannya. Menurut beliau, teknologi tersebut lebih mudah dan praktis dibanding dengan metode lainnya. Beliau mendapatkan ilmu tersebut dari penyuluhan yang dilakukan penyuluh setempat selama 3 kali dalam sebulan. Beliau juga sering mendapatkan bantuan dari pemerintah ketika para petani mengalami kesulitan, maka para penyuluh daerah setempat siap membantu dan memberi solusi. Para petani juga sangat berterima kasih kepada pemerintah dan penyuluh daerah setempat karena mendukung usaha tani mereka. Petani yang saya wawancarai bernama Bapak Mapisol, berumur 53 tahun, yang tinggal di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Dia sudah memiliki pengalaman berusaha tani selama 18 tahun. Selama menjadi petani, sarana pendukung yang dia miliki yaitu lantai jemur, hand traktor, cangkul, dan parang. Pak Mapisol sudah mendengar bahkan menerapkan teknologi sistem tanaman
sejak 2017 karena menurut petani tersebut praktis dan lebih mudah dalam pemangkasan rumput. Petani mendengar atau mendapat materi dari penyuluh daerah setempat. Bapak petani tersebut sering mengikuti kegiatan penyuluhan yang diadakan 3 kali dalam sebulan. Penyuluh daerah setempat sangat memperhatikan para petani dan memberikan bantuan serta solusi jika petani mengalami kesulitan. Para petani juga sering mendapatkan bantuan dari pemerintah. Para petani juga sangat mengapresiasi atau sangat antusias kepada para penyuluh setempat dan sangat berterima kasih atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan. Petani yang saya wawancarai bernama Abdul Karim, berumur 58 tahun yang tinggal di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Memiliki pengalaman berusaha tani selama 20 tahun. Selama menjadi petani, sarana pendukung yang dimiliki yaitu lantai jemur, hand traktor, cangkul, parang, dan motor. Luas lahan usaha tani padi sistem jajar legowo ialah 10 hektar dengan status lahan yaitu sewa. Menurut beliau, teknologi tersebut ialah mudah dan praktis dibandingkan metode lain. Beliau mendapat ilmu tersebut dari penyuluhan yang dilakukan penyuluh setempat setiap per musim. Beliau juga sering mendapat bantuan dari pemerintah. Ketika para petani mengalami kesulitan, maka para penyuluh daerah setempat siap membantu dan memberi solusi. Para petani juga sangat berterima kasih kepada pemerintah dan penyuluh daerah setempat karena mendukung usaha tani mereka. Penyuluh yang kami wawancarai di Balai Penyuluhan Pertanian Turikale Kabupaten Maros bernama Ibu Umi Kalsum yang berumur 48 tahun. Beliau memiliki pengalaman menjadi penyuluh selama 5 tahun. Selama menjadi penyuluh, materi yang diberikan 6 bulan terakhir ini yaitu sosialisasi KUR dan AUTP selama 3 hari, seminar karya tulis ilmiah selama 2 hari, pelatihan pengolahan hasil selama 4 hari, dan penerapan inovasi teknologi budidaya tanaman selama 2 hari. Selanjutnya, persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan yaitu daftar hadir, materi yang akan dibawakan, membuat jadwal kunjungan kepada petani, dan evaluasi. Yang kedua yaitu materi yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir yaitu bantuan pompa BMM KPGG, demplot pertanaman padi sawah, dan administrasi kelompok. Metode dalam penyampaian materi penyuluhan kepada petani yaitu dengan cara ceramah dan diskusi. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan turun langsung pada petani. Sambutan petani sangat antusias karena mereka sangat membutuhkan informasi dari penyuluh. Kadang mengalami kesulitan karena petani kadang sibuk dan membutuhkan komunikasi terlebih dahulu. Penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang karena informasi sangat dibutuhkan untuk pengembangan pertanian ke depannya. Penyuluh biasanya sulit untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan karena terkadang ada petani yang sulit mengajak berpartisipasi. Walaupun demikian, penyuluh pertanian masih sangatlah dibutuhkan oleh petani untuk masa mendatang agar adanya yang mengarahkan petani. Dari penyuluh menganjurkan menggunakan pupuk pembanding, pupuk berbanding. Urea sekian, SP36 sekian, Poska sekian. Jadi mereka terapkan pemupukan sama. Nah, cuman dari segi perbedaan, walaupun pestisidanya pasti juga sama, namun dari segi model tanam, pola tanam yang berbeda sehingga inilah yang terjadi. Legowo mengurangi serangan hama dan penyakit dan gulma, sedangkan tidak legowo gulmanya yang lebih banyak. Terus ini kan produksi Pak kan sudah lama tahu ini tentang sistem legowo. Terus kenapa tidak keseluruhan? Okay. Legowo adalah sistem tanam yang sangat bagus dan sangat bagi petani. Ini bagi petani karena dia tidak praktis. Dia sangat membuang biaya yang lebih besar, tenaga yang lebih banyak, sehingga yang punya kemampuan aja yang berani menanam legowo.
tergantung dari yang kemauannya mereka. Oh, lebih banyak pengeluaran Lebih legowo? banyak legowo itu lebih banyak pengeluarannya di mana sewa tanam orang dan prosesnya lebih lama karena ada waktu atau dengan alur yang dia harus atur, sedangkan kalau tanam biasa enggak. Iya, Gitu. asal Dia asal legowo. tanam aja. Ada lebih parah lagi, ada namanya hakika, ambur kiri kanan, dia modelnya hampir mirip dengan tabela, tabur benih langsung. Kalau Terus tabela masih mending pakai alat. Tapi kalau perbandingan panennya Pak, hasil da- panennya. dari hasil panen, dari ketika kita melihat secara kasat mata, ini hasil panen sudah menurun. Karena kenapa? Perebutan makanan di dalam tanah di unsur hara, rumput lebih banyak, lebih menyerap lebih banyak rumputnya dibandingkan tanaman padi. Otomatis hasil panennya berkurang. Contoh misalnya ini 10 are, ini juga 10 are. Dengan kondisi gulma yang ada yang bukan legowo, ini dia cuma bisa mendapat 9 karung. Nah, kehilangan 1 karung. Sedangkan yang 10 are gulma tidak ada, dia bisa maksimal sampai 10 karung. Dia tidak ada kehilangan. Namun dari segi biaya ini lebih murah, biaya operasionalnya. Sedangkan ini agak mahal. Tapi ketika hasil lebih banyak ini. Karena dia penggunaan pestisidanya berkurang. Penyakitnya kurang karena sistemnya legowo bagus, sistem tanamnya yang bagus, sehingga yang kalau tidak sistem tanamnya berbeda, maka dia harus menggunakan dia lebih banyak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.